Pemirsa, Pantai Kuta di Bali selama ini terkenal sebagai ikon utama pariwisata Bali. Para wisatawan saat ke Bali terasa belum lengkap jika tidak mengunjungi pantai berpasir putih itu. Ribuan turis baik domestik maupun wisatawan asing akan kita jumpai dengan beragam aktivitasnya. Namun di pesisir selatan Pantai Kuta sekarang kita akan menemukan objek wisata baru yang tidak kalah dengan suasana Pantai Kuta. Namanya adalah Pantai Jerman. Kenapa disebut demikian? Dulu pantai yang mayoritas digunakan sebagai tempat perdagangan dan nelayan ini banyak dihuni oleh turis Jerman. Tempatnya yang berdampingan dengan Bandara Ngurah Rai Bali memang banyak dijadikan tempat menginap turis Jerman. Itu sebabnya pantai ini disebut Pantai Jerman oleh masyarakat Kuta. Sebelum tahun 2022, Pantai Jerman yang juga disebut Pantai Segara karena berlokasi di Jalan Wana Segara Kuta hanyalah tempat biasa, tempat bersandarnya para nelayan. Sesekali mereka akan mengantarkan para turis yang melakukan surfing ke tengah pantai. Sembari menunggu para turis melakukan surfing di tengah laut, para nelayan akan bersantai di warung-warung atau tempat angkringan pesisir pantai. Namun sejak 2017, pemerintah Kabupaten Badung membangun sebuah ikon baru di Pantai Jerman, yakni patung Dewa Baruna. Simbol dewa penguasa lautan, patung yang berdiri megah ini langsung menjadi sumber inspirasi bagi pengunjung yang datang ke Pantai Jerman sebagai background berfoto bagi para turis. Patung Dewa Baruna ini baru diresmikan tahun 2023 lalu. Baiklah, untuk konsep yang kita terapkan di sini sudah barang tentu berbeda dari konsep objek wisata yang lain, yaitu objek wisata berbasis masyarakat, ramah lingkungan dan ramah keluarga. Ya, kalau alasan mengapa kita mempergunakan katakanlah konsep pantai berbasis masyarakat, pantai ramah lingkungan berbasis masyarakat. Ini kalau kita lihat pada umumnya konsep-konsep daripada pantai itu kebanyakan konsepnya beach bar, restoran ataupun yang sifatnya kebarat-baratan. Artinya di dalam konsep yang kita lakukan ini agar lebih ada keterikatan ataupun sinergitas antara masyarakat setempat ataupun masyarakat lokal dengan secara mudah untuk bisa masuk ke lingkungan kita. Dan artinya bahwa kita akan menyuguhkan pemandangan alam ini dengan konsep yang lebih ramah dan bukan katakanlah konsep yang bersifat hura-hura seperti itu. Untuk berwisata ke Pantai Jerman Kuta ini, pengunjung tidak dikenakan biaya tiket masuk, tetapi hanya membayar uang parkir. Nantinya, dana yang diperoleh untuk keperluan operasional terutama kebersihan dan keamanan lingkungan. Sejak dibangun dan diresmikan patung Dewa Baruna, pemerintah Kabupaten Badung secara resmi telah menyerahkan pengelolaan pantai ini kepada Banjar Adat Segara yang mewilayahinya. Hal ini tentu saja disambut baik masyarakat setempat karena menjadi sumber penghasilan baru, sekaligus menjadi objek baru di sekitar Pantai Kuta. Banyak dampak positif yang didapatkan warga, diantaranya mengantar para turis ke tengah lautan, melakukan aktivitas di Laut Kuta, ada juga yang membuka warung baru untuk berjualan. Bahkan, sesekali kawasan Pantai Jerman ini digunakan beragam kegiatan, dari perusahaan atau perkantoran dengan mendatangkan massa yang banyak.
Mereka hanya kena tiket masuk, yaitu retribusi, ya sepeda motor ataupun kendaraan saja. Tiket masuk untuk sepeda motor itu Rp2.000 ya per sekali masuk. Kalau mobil itu Rp10.000. Dari pengelolaan yang kita dapatkan, yang mana pengelolaan Pantai Jerman ini sudah mendapatkan SK dari Bapak Bupati Badung, ya, yang mana SK tersebut yang langsung diberikan ke Desa Adat Kuta pengelolaannya. SK pengelolaan dari Pantai Kuta tersebut dan kita di sini sebagai subunitnya, subunit daripada pengelolaan Pantai Kuta. Ya, kita adalah subunitnya. Yang mana apa yang didapatkan oleh masyarakat nelayan kita, ya sudah barang tentu sinergitas daripada pengelolaan Pantai Jerman ini tidak terlepas dari apa yang menjadi harapan kita untuk memberikan satu kesejahteraan bagi masyarakat kita. Yang pertama untuk nelayan, sudah barang tentu dari kunjungan wisatawan, aktivitas di air mereka terutama untuk di perahu niki akan mendapatkan lebih banyak peluang untuk mendapatkan mereka hasil. Ya, yang kedua dari pendapatan pengelolaan ini dari nelayan kita juga menyisihkan persentase untuk mereka untuk menunjang daripada keberadaan mereka di sini. Terus juga selain dari retribusi pendapatan yang kita dapatkan ke pemerintah juga, ke desa adat dan juga ke Banjar. Nah, itu yang kita realisasikan. Dan juga kita tidak di dalam pengelolaan ini tidak pure profit ataupun tidak pure business. Ya, yang sudah barang tentu kita mengedepankan aspek sosial. Apabila ada upacara-upacara di sepanjang pesisir pantai ini, ada banyak-banyak pura, kita juga mempunyai istilahnya, memberikan satu kontribusi yang mana pemanfaatan daripada space pantai ini tidak terlepas dari dari beliau. Ya, itu yang kita lakukan sementara ini. Ya, kita di pengelola juga katakanlah memfasilitasi kegiatan-kegiatan seperti itu. Kita juga menyediakan stage ataupun space pantai ini untuk aktivitas mereka. Yang mana juga kita sudah membuat satu list price untuk penggunaan venue ataupun tempat tersebut sesuai dengan berapa banyak dan apa jenis aktivitas mereka. Pemirsa, apa sesungguhnya yang sekarang membuat pengunjung tertarik ke Pantai Jerman? Tidak lagi adalah adanya ikon baru patung Dewa Baruna bernilai miliaran rupiah itu. Bangunannya yang sangat artistik digarap maestro seni Bali adalah simbol kekuatan penguasa laut untuk menjaga alam ini dari tengah laut. Laut yang selama ini banyak mengitari alam Indonesia adalah kekuatan besar dan anugerah luar biasa kepada masyarakatnya. Selain kaya dengan sumber daya, laut juga memberikan kemakmuran sehingga melalui patung Dewa Baruna dengan relief ceritanya itu menjadi daya tarik untuk pengunjung berpose, terutama saat-saat menunggu matahari terbenam. Oke, aku sekarang lagi di Pantai Jerman. Ini kali aku kedua kesini. Pertama kali aku tahu dari teman saya yang asli Bali. Di sini saya senang karena nggak terlalu banyak turis ya. Karena kan kalau kita ke Seminyak atau kita compare ke pantai-pantai yang lain yang lebih famous kan pasti banyak sampah juga. Kalau di sini kan kalian bisa lihat sendiri kalau di sini nggak terlalu banyak sampah. Terus banyak bisa ketemu sama orang-orang lokal yang lain. Terus kita juga bisa nge-support warung-warung kecil di sini. Dan harapan saya sih semoga warga-warga kita sendiri juga lebih lebih inisiatif untuk buang sampah pada tempatnya. Jadi sebenarnya saya sedih ya, saya banyak temen orang turis di sini kayak selalu komplain tentang pantai kita kotor. Jadi saya harap sih di sini tetap pantainya tetap dijaga bersih. Terus mungkin wisatawan di sini lebih berminat untuk di sini dan tetap menjaga kebersihan di sini sih. Dan untuk para
yang pemilik warung-warung UMKM, ya saya harap juga mereka nggak melakukan scam, karena itu juga membuat dampak negara kita juga cukup dikenal jelek ya, karena kita sebagai orang lokal kok kesannya kayak selalu ingin mendapatkan untung dengan banyak, tapi kita menipu. Contohnya Aqua mereka menjual 50.000 tapi terhadap orang lokal 10.000. Itu kalau mereka, banyak loh sekarang bule yang tahu bahasa Indonesia, jadi mereka merasa kayak menyayangkan gitu kalau mereka mencoba nge-support tapi mereka merasa tertipu. Kesannya pantai ini sangat indah lah ya. Kita bisa berenang di sini gitu karena airnya kan tenang nih. Terlalu beda dengan beberapa pantai yang di sekitar sini gitu. Ombaknya juga nggak terlalu besar ya. Terus bersih gitu. Ya banyak kapal-kapal nelayan nih yang bisa dilihat ya. Artinya nggak monoton lah pemandangannya. Ada juga yang bermain jet ski gitu. Walaupun saya lihat di sini nggak ada yang surfing ya, karena memang ombaknya beda dengan di pantai Kuta sebelah sana. Ya, pesan saya jaga pantai ini untuk selalu bersih ya, bersih, bebas dari sampah-sampah atau dari botol-botol mungkin minuman ya, yang minuman bekas minum lah ya. Jadi itu pesan saya untuk teman-teman semua. Destinasi yang ada di Pantai Jerman, selain pantai, kita juga ada pada sore hari sunsetnya yang begitu bagus, dan juga background kita ada landas pacu daripada Bandara I Gusti Ngurah Rai, pesawat landing ataupun take off, dan juga kita di belakang kita ada patung Tri Ratna Amertabuana. Nah, ini simbol daripada keseimbangan dan juga simbol daripada keseimbangan daripada alam semesta. Dan juga kita mempunyai fasilitas berupa open stage ya. Selain itu juga kita ada tempat kuliner, pasar seni, tempat parkir yang luas, dan juga playground untuk permainan untuk anak-anak. Yang sudah barang tentu harapan kami sebagai pengelola, sinergitas daripada pemerintah tidak hanya berakhir dari sampai sini. Yang sudah barang tentu, ayo kita bersinergi, saling bahu-membahu, memelihara lingkungan, memelihara kebersihan, dan juga melakukan penataan yang lebih signifikan untuk menjadikan Pantai Jerman Kuta ini menjadi salah satu ikon wisata dunia. Mungkin itu harapan Tiang. Jumlah pengunjung ke Pantai Jerman ini rata-rata 500 orang per harinya, dan bila akhir pekan atau libur nasional dipastikan 3 kali lipat. Hal yang wajar karena keberadaan pantai dengan ikon barunya ini baru dikenal masyarakat sejak 2 tahun terakhir. Biasanya para pengunjung yang datang ke Pantai Jerman akan menjadikan satu rute perjalanan wisata ke Pantai Kuta dan suasana Kuta itu sendiri. Tidak jauh dari Pantai Jerman, pengunjung pun bisa menuju Pantai Kuta yang sudah terkenal itu. Jika ingin menyusuri pesisir pantai sembari jalan kaki juga bisa, namun memerlukan waktu agak lama.
Tetapi bagi yang ingin menggunakan kendaraan mesti keluar dari Jalan Wanasegara menuju Pantai Kuta. Nah, di Pantai Kuta ini tentu saja tidak perlu diragukan lagi tingkat keramaiannya. Banyak turis domestik dan asing akan kita jumpai. Mereka umumnya berada di pantai ini menunggu matahari terbenam atau sunset menjelang malam hari. Jika sudah cukup berlama-lama di Pantai Kuta menikmati desiran angin dan deburan ombak menuju sunset, jangan lupa juga menyusuri jalan-jalan utama Kuta, terutama di lokasi Monumen Bom Bali. Tempat ini memiliki catatan sejarah kelam bagi Pulau Bali akibat Bom Bali tahun 2002. Kejadian yang sempat meluluh lantahkan pariwisata Kuta Bali ini bisa terlihat jejaknya di monumen ini. Terdapat 202 nama korban yang meninggal di lokasi ini dan semua tertera di Monumen Bom Bali. Bagi pengunjung yang datang ke Kuta dan mungkin belum mengetahui cerita soal Bom Bali, setidaknya di lokasi ini akan mendapatkan cerita tersebut. Nyaris kebanyakan turis akan berhenti di lokasi Monumen Bom Bali ini untuk sekedar berfoto atau melihat Monumen Bom Bali.